Alhamdulillah yang ditulung bisa hadir di tempat yang berbahagia niki, yang sedikit mungkin yang bawa referensi ini dalam yang pakai kitab Al-Buniyah atau Al-Ganiyah. Nabi yang dibahas dalam kitab niki karena cocok di dalam bulan Ramadan niki dalam juz kedua niki spesial berbicara tentang Ramadan, puasa dan keistimewaan apa dan bagaimana sifat daripada puasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Al-Buniyah ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Jailani itu bahasanya bahasa Kurdi, bahasa Urdu ya. Aslinya Al-Jailani. Asli namanya Syekh Abdul Qadir bin Saleh Al-Jailani. Meninggal pada 576 masih Hijriah. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Betapa Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal, coba berapa tahun ini meninggalnya, tahun 561, sudah sekarang tahun 1440 sekian, berapa masih utuh ya. Sudah berapa ratus tahun tapi masih bisa kita baca, masih dibaca dan masih dikenang. Jadi bal ahya inda rabbihim yurzaqun, orang-orang yang alim insyaallah, orang-orang yang menuntut ilmu dan untuk orang-orang yang mencari hak Allah Subhanahu wa taala, hak azza wa jalla, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, insyaallah kita akan diberikan rezeki oleh Allah. Nah, di dalam kitab Al-Buniyah atau dalam bahasa kerennya ini Al-Ganiyah. Al-Ganiyah itu salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna. Apa artinya? Maha kaya. Ini aja kitab ini satu kita punya dan kita bisa selesai sudah kita. Ya. Namanya saja Al-Buniyah li talibi tariqil haqqi azza wa jalla. Untuk mencari alternatif jalan pintas untuk mencari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam akhlak, fil akhlak, wa tasawuf dan tasawuf wal adab fil Islam, dan adab-adab apa yang harus kita lakukan di dalam berislam. Lengkap di dalam kitab ini. Untuk itu dia akan pakai referensi, mungkin kita urutkan persatu nih, bagaimana sifat daripada puasanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengawali pengajian kita pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ini sudah tidak lagi, mungkin kita sudah hafal. Selaku doa hafal ayatnya. Di tahun dia mulai duduk dikit di sini sekitar tahun 2007 sudah mulai kita duduk, dan selalu setiap tahun kita baca ayat ini. Dan sekarang kita peras apa sih yang lebih dalam lagi gitu, karena seperti kata Nagantian kemarin itu, kalau kita mau bahas yang namanya puasa, tergantung kapasitas otak kita gitu. Semakin cerdas, semakin jenius, maka pembahasan tentang puasa ini cukup di dalam bulan Ramadan ini aja. Semakin cerdas, semakin berbeda. Walaupun ayatnya itu aja. Tetapi di dalam membahas puasa, lebih-lebih. Coba bisa kita bayangkan, sudah berapa tahun masih ada hal-hal baru yang kita temukan di dalam bulan.
Terutama ayat ini kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin, kalau kita dengar di dalam Al-Quran itu dimulaikan sama ya, itu panggilan nusra. Ya, panggilan nusra. Ya hai kalian semua. Kita dipanggil dengan manis kan. Begitu halusnya Allah memanggil kita. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil untuk apa? Isi bulan Ramadan itu. Subhanallah. Tidak ada kalimat sehalus ini. Jika kalimat sehalus ini kita tidak bisa hadir, panggil ya ayu, panjang ada ayu. Pada harokat dipanjangkan, dipakein lagu. Ya, yang lebih bagus suaranya, lebih bagus kedengarannya. Ya. Namanya huruf apa deh? Apa deh ini anak santri? Ya. Huruf apa namanya? Harpun? Harpunida. Apa untuk adu? Tahu ngempoh dengan secara halus. Ya. Ini dimulaikan sama ya. Tidak ada alasan untuk kita malas. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Segitu halusnya Allah memanggil kita. Pasti kita sudah dicap menjadi orang yang beriman. Sudah beriman kita kan? Nah disinilah sekarang kita mematangkan iman kita. Makanya nggak bisa main-main dari ayat ini aja. Isi dengan terus semua, baca Quran, baca ini, bersedekah yang banyak. Inilah panggilan mesra dari Allah. Lantas apa? Ayat ini mengatakan, kutiba, aku catat, dicatat langsung. Wa saumuli wa ana allazi ajzi. Langsung Allah nyatat. Enggak lewat siapa sih? Enggak pakai notulen, tukang catat, enggak. Kutiba alaikum. Allah tidak yang sendiri yang mencatatnya. Mungkin dia pakai kutiba alaikum, diwajibkan atasnya. Tapi di sini tanpa reserve Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kalamnya sendiri untuk mencatat apa yang kita lakukan. Wa saumuli, puasa itu adalah kutiba alaikum siyam. Kalimatnya, kalimat apa namanya? Ya, jamak dia. Kutiba alaikum as-siyam. Yasumu siyaman. Isimnya namanya isim masdar. Jadi berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Komplit. Sesuatu yang membatalkan puasa kita jauhkan. Berbicara juga. Pembicaraan kita juga harus berpuasa. Bicara kita jaga. Itu untuk berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawma. Falam ukallima liyawma insiya. Di dalam surat Maryam dikatakan di sana. Puasa juga menahan diri dari
dari berbicara yang lagu, berbicara, memaki orang, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu semua as-siyam. Nah, disinilah Imam Utsman Al-Hawbawi di dalam kitabnya, apa nama kitabnya itu? Duratun Nasihin Imam Utsman Al-Hawbawi. Itu dikarang oleh Imam Utsman Al-Hawbawi mengatakan, man fariha. Erat hubungannya ayat ini. Lalu di sana ada hadis Nabi mengatakan man fariha bi dukhuli Ramadan. Dan hadis ini hanya tercantum di dalam kitab Duratun Nasihin. Man fariha bi dukhuli Ramadan. Saya gembira. Saya senang. Saya bahagia. Bidukhuli Ramadan. Dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu minan niro. Diharamkan oleh Allah jasadnya daripada memasuki api neraka. Apakah sekedar bahagia doang? Gembira, mempariha. Kalimat pariha, ya. Ini ada pembekalan sedikit tuh anak santri. Man, huruf apa namanya? Isim mausul. Saya tipa dengan si berakal. Kita berakal enggak? Berarti kita yang dituju kan? Iya. Man, isim mausul menunjukkan kepada yang berakal. Fariha. Kalimat fariha artinya bahagia. Apa bedanya dengan paroha? Kalau fariha itu wazan fi'ilnya apa? Wazan fi'ilnya apa? Fa'ila. Kalau paroha, apa beda fa'ila dengan fa'ala? Jauh lebih dalam, lebih kompleks maknanya. Jika wazan fi'ilnya itu memakai, jadi baris bawah, dia punya lam fi'il. Ain fi'ilnya baris bawah, fa'ila. Ya, kalau kita kaji ilmu saraf lebih tinggi, ini kebetulan nanti ada segmen berbeda. Kalau yang soal-soal yang membatalkan puasa nanti kan. Kalau yang soal sosiologi dengan segala macam nanti bisa ditanyakan. Itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adikku semua, iki supaya tidak satu arah pengajian kita ini. Lamun arah kita ketuanan sila, bubuk ketuan masih, ya. Lamun dan diirak ganti beketuan langsung, kado catatan lagu dengan syarat tulis saran, insya Allah nanti sebutan. Ya, saya tahu arak warisan gitu bagikan dia semal ketuana. Lah Pak, nih tiang berduit 5 miliar. Pangkat sekian, dia yang semal ngempin dan terbagi. Lamun dia semal berketuan tulis, ya, insya Allah nanti akan dijawab. Fikihnya nanti akan dijawab sama beliau. Nah, tiang nanti jawab kalau ada nahu-nahunya gitu. Kalau ada syaratnya tiang jawab. Nah, itu juga nah kan tiang nanti akan jawab apapun. Jadi di sini supaya ada satu arah. Apa? Ada interaktif gitu ya. Ada interaktif antara audien dengan pembicara, antara tiang di Pelonggo arah si pendam-pendam menara gitu ketuanan nih. Saya tahu dia semal ngambil tantrum. Ngelem dengan ini ngambil batal dek puasan dan lain sebagainya, sedekah ngeni dan lain sebagainya kan. Atau ada harta yang Pelungguh mau bagi, malu untuk nanyakan gitu, silakan bisa ditanyakan gitu. Saya tahu ya kan, hukum paraid dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Okay? Ini adik nendak itu doang raos ya kan. Kemudian bisa dibuat juga pertanyaan atau mungkin ada saran gitu. Ini bicara ini atau mungkin ada ada bab-bab yang kelewat nih tiang bertiga nih untuk bisa nanti nabi yang bisa kita bahas yang lebih lanjut gitu ya. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu. Ini menjadi debatin klip namanya, debat. Ada yang mengatakan
man itu dia menjadi mubtada katanya karena dia isim di awalnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa dia adalah menjadi man ini amil jazam. Ya. Amil jazam. Dari mana mau masuk amil jazam? Ya boleh-boleh saja. Yang penting kita punya argumentasi itu kan gitu. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu. Karena ya masuk akal juga karena dulu waktu kita di pondok sering berdebat. Ada yang mengatakan ma itu mubtada karena dia isim. Isimnya namanya isim mausul gitu. Ya. Jadi barisnya baris 8. Padahal man itu kan barisnya baris mati. Tapi mubni, ya, mubni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kabarnya jumlah daripada ini. Dari mana umpamanya? Ada juga yang mengatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa ini pembakalan maaf buat anak-anak santri sehingga niki berkumpul niki adik narak masukan sedikit ya kan gitu. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu karena dia diikat gitu. Ya jadi isim syarat dia kan gitu. Jadi al-awwalu fi'la ini majzubun ala fi'la ini yang pertama fi'il syarat kemudian yang kedua harramallahu jasadahu. Maka dia di situ adalah isim syaratnya kan gitu. Makanya apa? Dia man itu berfungsi sebagai amil jazam. Sebahagiannya mengatakan bahwa jawabuhu wa jazauhu karena ada konsekuensinya. Manakala kita berbahagia, kemudian apa sih manfaatnya kita berbahagia? Oh, manfaatnya lamun bahagia dengan datangnya bulan Ramadan itu haramallahu jasadahu. Jawaban daripada man fariha, jawabannya jawabu wa jazauhu wa hiya haramallahu jasadahu minan nirar. Lalu dari mana kita tahu bahwa dia itu amil jazam? Ya kan? Amil jazam padahal dia PL madi gitu ya. Jumlah PL dan fa'il itu mubniun alal fathah fi mahalli jazmin. Iya. Jawabuhu wa jazahu. Tapi ini ada pendapat yang lain juga. Kemudian apakah sekedar bahagia doa? Mampariha bidukhuli, apakah sekedar bahagia doa? Maksudnya lebih diperdalam di sini, makanya tidak mengatakan mamparaha bidukhuli Ramadan. Jadi dia lebih dalam memaknakan kalimat niki bahwa bahagia di sini harus diikuti dengan perbuatan. Baru kita akan sekedar bahagia, tapi kita nggak puasa. Senang aku datang, tapi dia nggak puasa. Oh, bahagia saya dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah diisi dengan semuanya. Puasanya jalan, yang lainnya tidak dilakukan. Dia harus komplit. Makanya kalimat ini fariha, dia pakai wazan fi'il, yaitu timbangan daripada kata fa'ila, bukan daripada kata fa'ala. Ini sudah siang, baru nentah tunu doang nih ya, dek mandre ke depan ini. Karena nanti ada kita baca di sini kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bagaimana beliau menerangkan apa yang disebut dengan hari bed dan lain sebagainya. Dia kupas satu persatu gitu. Nah, nanti coba kita lihat gitu. Hari bed ya tahu ya, nih. Hari bed nih puasa bed nih tahu. Tanggal pira deh. Lamun puasa hari bed itu lain daripada bulan Ramadan kan ada namanya puasa bed. Tanggal pira bulan bed nih. Setiap bulan telu jelo bulan Ramadan. 3 hari ya. Tanggal pira? 11, 12, 13. Hari bed. Puasa bed nih. 13, 14, 15. 13, 14, 15 sesuai sama hadisnya di sini. Coba kita baca, Mas. Nah. Qala Ambaratun sallallahu alaihi wasallam faqultu la'ali radhiyallahu anhu li ayyi sa'in tusama hadhil ayyam yaumul bid. Kenapa sekarang disebut dengan hari bid? Yang bacakan hadisnya saja, ya kan gitu. Faqala Ali radhiyallahu anhu telah berkata Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah meridai daripadanya, wallahu ambatullah ta'ala alaihi salam minal jannati ilal ardi akhraqat syamsa
fa'aswada jasaduhu. Ya, fa'atahu Jibril. Manakala Allah telah mengusir Nabi Adam dari surga, minal jannati ilal ardi ahrakat husamsi. Nabi Adam, bapak kita dulu, setelah diusir dia dari surga itu, badannya itu terbakar, bidak. Karena dia udah enak-enak di surga, diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dunia ini. Kalau tidak diusir dulu, mungkin kita masih ada di dalam surga. Kulit kita masih putih-putih ini, kan gitu. Ahrakat husamsa. Fa'aswada jasaduhu, maka hitam legam dia punya badan gitu. Fa'atahu Jibril, maka kemudian datang Jibril alaihi salam. Faqala, dia berkata, ya Adam, wahai Adam, atuhibbu ayyabida jasadaka, katanya gitu. Kira-kira mau enggak, kamu suka enggak kalau kita hitamkan, kalau kita putihkan kamu punya badan? Qala, oh iya dong, supaya kita lebih gagah. Masa kulit kita jadi hitam? Jadi udah lama di surga, Nabi Adam ini diusir diusir oleh Allah, pergi ke dunia, maka terbakar dia punya kulit hitam. Lalu diusulkan sama malaikat fatahu Jibril, maka datanglah Jibril alaihissalam. Faqala, ya Adam, atuhibbu ayyabida jasadak, mau enggak engkau untuk memutihkan badanmu? Faqala, dia berkata, assalamu awwalu yaumin fa'abyada alaihi. Kemudian hari yang pertama dia disuruhlah berpuasa sama malaikat Jibril. Pada hari yang pertama, yauman fa'abyada sulusa jasadihi, hari pertama sepertiga dari badannya itu putih sepertiga. Masih disuruh lagi oleh malaikat Jibril. Ini terjadi pada tanggal 13. Summa sama yaumasani, kemudian dia berpuasa pada hari yang kedua. Fa'abyada sulusa jasad, kemudian sepertiga lagi badannya itu menjadi putih. Summa sama yaumus salisu, kemudian dia berpuasa masuk pada hari yang ketiga. Fa'abyada jasaduhu, maka badannya itu menjadi putih semua, kulluhu semuanya. Ya, pasam itu al-ayyam al-bid. Nah, inilah sebabnya fasumiyatil ayyamu bid. Maka itulah sebabnya hari puasa yang tiap bulan yang kita lakukan, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disebut dengan hari bid, supaya kulit kita menjadi putih. Tapi di sini kinayahnya ini kan, yang harus putih itu ya gambaran suci sudah ya. Jadi kita dianjurkan untuk banyak berpuasa setelah bulan Ramadan itu, yaitu puasa bid. Hati kita menjadi putih, kemudian yang disimbolkan sama putih semua yang baik-baik. Insya Allah Subhanahu Wa Taala besok kita lanjut. Ini sudah terbit matahari, belum lagi doa, dan mungkin ada pengumuman, ada sedekah yang masuk, nanti akan diumumkan sama ketuaan sekali kunjungan. Untuk itu niki kita akan bahas ya, dan kita ingin mengukur gitu. Bisa nggak kita baca kitab kuning ini kan gitu. Kita ingin mengukur, nanti ada pembekalan juga buat anak santri, kita pakai kitab, yang pakai kitab aja supaya enggak ngambang. Jadi kita pakai kitab, boleh bawa kitabnya nanti yang punya Al-Ghaniyah. Ini dikaji sama anak santri. Al-Ghaniyah ini, ya luar biasa ini deh. Kalau ini selesai lah, ndak diponggong-pong dong. Kal himar yahmilu asmaro. Yang penting adik tahu baca, nah inilah sekarang saatnya untuk kita gali benar-benar kitab-kitab kuning yang ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita pada puasa yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita yang telah kita lampau, dan insya Allah puasa kita yang berikut ini akan benar-benar diterima oleh Allah dan bisa kita jalani dengan sempurna. Untuk itu mari kita